Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Nah teman-teman, kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran subtema 3 PB2. Nah teman-teman, sebelum memulai pembelajarannya, lebih baik kita berdoa dulu ya teman-teman. Nah, sudah berdoa, teman-teman boleh dibuka modulnya halaman 31. Nah, teman-teman, amatilah montase berikut. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum montase itu apa? Nah, Miss mau kasih tahu nih, montase adalah suatu kreasi seni aplikasi yang dibuat dari tempelan guntingan gambar atau guntingan foto di atas bidang dasaran gambar. Pada perkembangannya, montase hanya sebatas karya 2 dimensi. Namun, sekarang telah merambah pada karya 3 dimensi. Nah, seperti contoh yang ada pada layar teman-teman nih. Ini adalah montase 3 dimensi. Salah satu contoh ya teman-teman. Teknik montase adalah teknik menempel potongan-potongan gambar dan berbagai sumber pada sebuah bidang untuk menampilkan suatu pesan atau tema tertentu. Nah, karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah bekas atau koran bekas. Nah, jadi teman-teman bisa membuat montase dari majalah bekas atau koran bekas ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu temanya apa dan teman-teman cari gambar-gambarnya di majalah bekas dan koran bekas. Seperti contoh yang ada di layar teman-teman. Nah, itu ada gambaran dinosaurus, King Kong, Monas, rumah, matahari, ada sepeda motor. Ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman montase itu bebas. Mau teman-teman tempelin apa, yang penting teman-teman tahu temanya apa. Oke. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana teknik membuat montase? Nah, tadi kita sudah jelaskan teknik membuat montase adalah teknik menempel potongan-potongan gambar dan berbagai sumber pada sebuah bidang untuk menampilkan suatu pesan atau tema tertentu. Nah, nomor 2, apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase, teman-teman? Apa sih, teman-teman? Nah, pemilihan gambar, betul, dan perpaduan warna. Ya, perpaduan gambar yang bisa dipadukan satu sama lain, dan kerapihan dan ketelitian dalam menempel. Membuat montase, satu alatnya gunting dan bahannya majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton dan lem. Langkah-langkah, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan badan dan kepala berbeda. Guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Lihat hasil montase yang dibuat. Nah, ini adalah salah satu cara membuat montase. Teman-teman boleh bebas membuat montase ya. Nah, teman-teman, kita tinggalkan dulu ya montasenya. Sekarang kita masuk ke tanaman rempah-rempah. Nah, merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Nah, sebelumnya kita sudah bahas cinta lingkungan ya. Nah, sudah beberapa bulan ini, Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Nah, teman-teman, menurut teman-teman, tanaman apa ya yang dapat ditanam di lahan kosong di rumah Ibu Siti? Ayo kita cari tahu yuk. Nah, lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor, teman-teman. Nah, pemanfaatan lahan kosong di perkarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe.
Contohnya seperti berikut nih, Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Nah, Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, jadi Ibu Siti menanam kencur, kunyit, dan jahe di perkarangan rumahnya ya teman-teman. Nah, kencur adalah salah satu tanaman obat teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat di layar teman-teman. Di situ ada gambar kencur dan tanamannya ya. Nah, kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup kena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat nih teman-teman, mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza, pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Nah, teman-teman bisa dibikin jamu juga ya teman-teman, namanya beras kencur. Nah, kalau teman-teman sering dengar atau pernah merasakan jamu beras kencur, itu ada gambarnya seperti contohnya ya, beras kencur. Nah, ini adalah contoh rempah-rempah tanaman obat kencur. Nah, selain kencur, Ibu Siti juga menanam tanaman obat kunyit. Nah, teman-teman bisa dilihat di layar teman-teman, itu salah satu gambar contoh tanaman obat kunyit ya, teman-teman. Nah, kunyit atau juga disebut kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan ya, teman-teman. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Nah, seperti jamu ya, teman-teman. Jadi kunyit bisa dibuat jamu. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan, penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Nah, teman-teman bisa dilihat itu adalah gambar-gambar kunyit ya. Nah, selain kunyit, Ibu Siti juga menanam tanaman obat jahe. Nah, tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Nah, teman-teman, di situ juga ada contoh gambar tanaman jahe. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jadi, teman-teman tidak boleh banyak air ya. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Nah, selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat nih, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, jadi teman-teman kalau masuk angin atau sakit perut, teman-teman boleh membuat minuman dari jahe ya, teman-teman. Teman-teman boleh mengerjakan tugasnya halaman 33. Tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Kedua, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong, dan jelaskan. Selamat mengerjakan teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video singkat ini. Teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh japri Miss Nopi atau Miss Nur ya. Nah, teman-teman, maaf kalau misalkan ada kurang-kurang dalam video ini. Terima kasih sudah menyimak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.